Ada istilah L, sementara dalam versi Arab disebutkan dengan istilah Il. Maka muncul tadi ada Israel, kemudian Ismail. Ini pengekalan sebutan untuk Tuhan. Il, versi Ibraninya L. Tapi yang paling penting di sini, kalau versi Ibrani menyebutnya huruf Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Kalau dibaca versi Torah sekarang, itu kalau mau dibaca, bacaannya itu bisa berupa Yahweh, bisa berupa Yehovah. Orang Kristen menggunakan istilah yang bertabrakan dengan versi Ibrani, menyebutnya Yahweh. Padahal penyebutan istilah Yahweh tidak pernah muncul dalam kitab Torah. Yang justru muncul adalah sebutan Yahweh atau Yehovah. Yang di dalam Al-Quran, bahasa Arab, tertulisnya Alif, Lam, Lam, Ha. Kita melafalkannya Allah. Fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Saya mencoba untuk membentangkan persoalan kalimat Allah dalam session ini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan satu ayat dalam Al-Quran yang terjemahannya termaktub di situ dalam bahasa Ibrani, supaya nanti bisa mengetahui kejelasan asal-usul nama Allah. Ayat ini saya ambil dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a il hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Teks ayatnya berbunyi demikian. Yang menarik, dalam bahasa Ibrani ini disebutkan begini. Qalu na'budu. Ibraninya amiru na'bud. Ilahaka wa ilaha abaika. Et Eloheicha velohei avotecha. Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Ibraninya tertulis Elohei Abraham wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida disebutkan Elohim Ehad. Disebutkan Elohim Ehad. Ilaha wahida. Jadi bahasa Arabnya ilahun, bahasa Ibraninya Elohim. Nah, menariknya di sini diungkapkan nama yang sangat penting yang diakui oleh agama Ibrahimiyah, yakni Bapak yang bernama Ibrahim. Kalangan muslimin dalam setiap salat selalu menyebut dalam tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini pernyataan tegas dalam Islam bahwa Ibrahim adalah tokoh penting yang selalu namanya disebut dalam salatnya. Kenapa? Karena mengajarkan mengenai tauhid. Yang kedua, kita mengenal agama Kristen. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kekristenan juga menghubungkannya dengan sosok manusia yang bernama Ibrahim. Dalam Injil disebutkan, Injil Matius terutama, pasal yang pertama, ayat yang pertama disebutkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sedangkan kalangan Yahudi, kalau dalam Tevila itu sama dengan sholat, selalu menyebut Elohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Jadi Elohe itu sama maknanya dengan ilahun. Nah, mari kita mencoba untuk membahas mengenai materi kita terkait dengan pembahasan kalimat Allah. Nah, Ibrahim, para ahli, para pakar, para scholar menyebutkan bahwa Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang sama dengan Irak. Negaranya waktu itu disebut dengan nama Babylon. Sehingga bahasa yang berlaku pada masa itu disebut sebagai Babylonian language. Islam melalui Al-Quran mengetahui nama Babylon dengan sebutan Babil. Sedangkan dalam Injil, dalam Alkitab, dalam Bible menyebutnya dengan istilah Babel.
Jadi versi Quran menyebut sebutan nama negeri itu dengan sebutan Babil, sedangkan dalam bahasa Hebrew, Ibrani, menyebutnya Babel. Coba kita cermati. Dalam slide ini, sayang dari belakang mungkin tidak terlalu jelas, tapi saya akan coba jelaskan. Dalam Al-Quran, tadi disebutkan ada nama Ismail. Versi bahasa Hebrew, Quran terjemahan Hebrew, menyebutnya Yismael. Menyebutnya Yismael. Al-Quran menyebutnya Israel. Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, menyebutnya Yisrael. Dalam Al-Quran menyebutnya Jibril. Dalam kitab Torah berbahasa Ibrani, menyebutnya Gabriel. Dalam Quran menyebutnya Habil. Dalam bahasa Ibrani menyebutnya Habel. Secara linguistik, secara bahasa Ibrani mengekalkan istilah el, dalam bahasa Arab, Quran mengekalkan istilah il. Ini sepadan maknanya dengan Tuhan. Sepadan maknanya dengan Tuhan. Bahasa Ibrani maupun bahasa Arab ini sebetulnya bentuk dari bahasa yang lebih kuno, yang dipakai oleh Abraham atau Ibrahim, yang menggunakan bahasa Arameo atau yang disebut sebagai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang lebih kuno dibanding bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahasa inilah yang dipakai oleh Ibrahim atau Abraham itu. Dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan bukti otentik tulisan yang sezaman dengan Ibrahim atau Abraham. Tulisan ini bukan ditulis di atas kertas, juga bukan ditulis di atas deluang, juga bukan ditulis di atas manuskrip yang berupa megilot, kulit binatang. Tetapi manuskrip ini tertulis di atas lempengan batu, lihat. Saya akan coba tampilkan di sini. Inilah salah satu bukti teks yang sezaman, yang sampai sekarang masih kita bisa saksikan. Usianya sama seperti usia Ibrahim atau Abraham. Tulisannya seperti apa? Tulisannya seperti ini. Yang kemudian para sarjana menyebutnya sebagai tulisan paku. Di dalam teks ini justru membuktikan pengekalan sebutan nama Babil, bukan penyebutan nama Babel. Jadi nampaknya bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram, lebih dekat dengan bahasa nenek moyang, yakni Ibrahim, dibanding kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Ini yang harus dicermati oleh para sarjana. Saya yakin di antara kita yang hadir di sini ada yang Kristen. Ini bisa kita jadikan momen untuk saling belajar, bahwa kekunoan, keklasikan bahasa Aram menjadi bukti hubungan bahasa Aram dengan Arab ini lebih dekat dibanding kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Aram itu sendiri. Dalam Al-Quran menyebut nama Babil, dalam teks Arameo, bahasa Aram menyebut kata Babil. Dalam teks Quran menyebut Israel, dalam bahasa Aramaik juga menyebut kata Israel, bukan Yisrael. Ini sebagai bukti yang tidak bisa dibantah oleh sarjana manapun. Ini yang harus diketahui bersama. Kemudian, kalau kita sudah tahu bahwa istilah el maupun il menunjuk sebutan Tuhan, sama dengan maknanya dengan Tuhan. Lalu siapa yang bernama Allah itu, yang sekarang lagi menjadi polemik bersama? Nah, saya akan mencoba untuk membedah persoalan ini, karena di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab, sebetulnya kalau kita mau jujur, pengungkapan istilah Allah yang di Indonesia itu dilafalkan dengan dua versi. Tulisan sama, tapi pronunciation berbeda. Orang Muslim di Indonesia menyebut nama Allah. Sementara kaum Kristen di Indonesia menyebut istilahnya dengan pronunciation Allah. Makanya tadi Pak Moko Ginta ada sebutan nama Allah, itu versi Kristen. Meskipun tulisannya sama. Nah, ini yang menjadi polemik besar adalah siapa sebetulnya nama yang dikenalkan oleh Ibrahim atau Abraham kepada anak cucunya itu? Siapa sebetulnya nama yang dikekalkan oleh Ibrahim kepada anak cucunya? Kalau Ibrahim menyebut kata il sebagai sebutan, lalu siapa namanya? Disinilah ada terjadi kesilapan.
di antara pengkaji agama-agama, terutama yang merujuk pada agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Dalam agama Yahudi, itu menyebut ada beberapa istilah di situ. Ada istilah sementara dalam versi Arab disebutkan dengan istilah il. Maka muncul tadi ada Israel, kemudian Ismail. Ini pengekalan sebutan untuk Tuhan, il. Versi Ibraninya el. Istilah Elohim. Kemudian sepadan ini dengan ilahun. Tapi yang paling penting di sini, kalau versi Ibrani menyebutnya huruf yod, he, vav, he. Yod, he, vav, he. Kalau dibaca versi Torah sekarang, itu kalau mau dibaca, bacaannya itu bisa berupa Yahwah, bisa berupa Yehovah. Orang Kristen menggunakan istilah yang bertabrakan dengan versi Ibrani, menyebutnya Yahweh. Padahal penyebutan istilah Yahweh tidak pernah muncul dalam kitab Torah. Yang justru muncul adalah sebutan Yahweh atau Yehovah. Yang di dalam Al-Quran, bahasa Arab, tertulisnya alif, lam, lam, ha. Kita melafalkannya Allah. Ada sesuatu yang cukup menarik dalam pengkajian bahasa Arab ini. Sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai istilah alif, lam, lam, ha dibaca Allah. Tetapi mereka serempak menyebutnya dengan pronunciation Allah. Menyebut dengan sebutan Allah. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai musta'ribah, orang yang diarabkan. Artinya beliau bukan asli orang Arab dan bukan penutur asli berbahasa Arab. Tetapi kita menerima istilah Allah ini, tadi sudah saya sebut, kedekatan bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram. Sementara bahasa Ibrani, pronunciation-nya Yod, He, Vav, He, Yehovah. Yehovah, atau kadang Yahweh. Arab menyebutnya Allah. Hukum linguistik membuktikan Yod, huruf Ya, Ibrani, dalam Arab itu menjadi alif. Tadi saya contohkan, Yismael, huruf Ya, Yod. Arab menjadi Ismail, alif. Kemudian Yisrael, Arab menjadi Israel. Jadi dengan pendekatan ini membuktikan bahwa pronunciation yang lebih dekat bahasa yang dikenalkan oleh Ibrahim atau Abraham dalam bahasa Aramaik sama dengan bahasa Arab menyebut kata Allah. Ini menandaskan hubungan antara Islam dan Ibrahim tidak pernah bergeser. Kita bisa tahu bahwa Islam ini diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Quraisy alias Fikhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Kaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam religionnya sama. Ini menandaskan ada pewarisan tradisi iman Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikekalkan nama Allah, Islam memiliki hak penuh dalam pembelaan nama Allah ini.